Cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata dan ditulis oleh Ida Bagus Made Adi Purwanto. Pada tanggal 4 Juli 2024. Judul, Seorang Kantoran Jadi Tumbal Pesugihan. Randy adalah seorang karyawan kantoran berusia 35 tahun yang bekerja di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Setiap hari, ia bangun pukul 5 pagi, bersiap-siap, dan berangkat ke kantor dengan menaiki KRL. Kehidupannya tampak biasa saja, penuh rutinitas dan kadang membosankan. Namun, di balik penampilannya yang tenang dan pekerja keras, ada ambisi besar yang tersimpan dalam hatinya. Randy selalu merasa tidak pernah cukup dengan apa yang ia miliki. Meski sudah memiliki pekerjaan tetap dan gaji yang lumayan, ia selalu merasa iri dengan rekan-rekan kerjanya yang memiliki gaya hidup lebih mewah. Mobil-mobil mewah di parkiran kantor, liburan ke luar negeri, dan apartemen di pusat kota selalu menjadi impiannya. Suatu hari, saat sedang makan siang di kantin kantor, Randy bertemu dengan Budi, teman lamanya yang sudah sukses. Budi mengendarai mobil sport dan selalu mengenakan pakaian bermerek. Mereka berbincang-bincang tentang masa lalu dan akhirnya Budi bercerita tentang rahasia kesuksesannya. "Ren, kalau kamu mau sukses cepat, ada jalan pintas," kata Budi sambil tersenyum misterius. "Apa maksudmu?" tanya Randy penasaran. Budi kemudian menjelaskan tentang sebuah pesugihan yang bisa membuat seseorang kaya raya dalam waktu singkat. Meski awalnya terdengar tidak masuk akal, Budi menunjukkan bukti-bukti kekayaannya yang tak terbantahkan. Pesugihan ini butuh tumbal, tapi hasilnya luar biasa. "Hidupmu bisa berubah drastis, seperti aku," lanjut Budi. Randy terombang-ambing antara ambisinya dan moralitasnya. Setiap malam, ia terjaga memikirkan tawaran Budi. Hingga akhirnya, rasa ingin memiliki dan ambisinya mengalahkan akal sehatnya. Ia memutuskan untuk menemui Budi lagi dan menanyakan lebih lanjut tentang pesugihan tersebut. Budi membawa Randy ke seorang dukun terkenal di sebuah desa terpencil. Dukun itu, Mbah Surip, menjelaskan tentang ritual yang harus dilakukan dan konsekuensi dari pesugihan tersebut. Randy hanya perlu menyiapkan tumbal dan melakukan ritual yang telah ditentukan. Randy mulai merencanakan siapa yang akan dijadikan tumbal. Setelah berpikir panjang, ia memilih Tony, seorang rekan kerja yang selalu mengganggunya dan sering mendapat promosi yang diinginkannya. Randy merasa ini adalah kesempatan untuk membalas dendam sekaligus meraih kekayaan. Ia mulai mendekati Tony dan bersikap lebih ramah dari biasanya. Hingga akhirnya, Tony merasa nyaman dan percaya pada Randy. Suatu malam, Randy mengajak Tony untuk minum di sebuah tempat yang sepi. Di sanalah, Randy melaksanakan rencana jahatnya. Randy membawa tubuh Tony ke rumah Mbah Surip dan melakukan ritual pesugihan sesuai dengan instruksi. Setelah selesai, Randy merasakan perasaan lega sekaligus takut. Mbah Surip meyakinkannya bahwa kekayaannya akan segera datang. Benar saja, dalam beberapa minggu, hidup Randy berubah drastis. Ia mendapatkan promosi besar di kantor, berbagai investasi mendadak sukses, dan harta melimpah datang dari berbagai arah. Randy merasa berada di puncak dunia. Namun, kebahagiaan Randy tidak berlangsung lama. Ia mulai mengalami mimpi buruk yang terus-menerus, seolah-olah Tony datang untuk menuntut balas. Di kantor, rekan-rekannya mulai menjauhinya tanpa alasan yang jelas. Kesehatan Randy menurun, dan ia sering merasa ketakutan tanpa sebab. Randy mencoba menghubungi Budi dan Mbah Surip untuk mencari solusi, tetapi keduanya menghilang tanpa jejak. Akhirnya, Randy menyadari bahwa kekayaannya dibayar dengan harga yang sangat mahal, kehilangan kedamaian dan kebahagiaannya. Randy mencoba berbagai cara untuk melepaskan diri dari kutukan pesugihan, tetapi semuanya sia-sia. Ia kehilangan pekerjaannya, kesehatannya semakin memburuk, dan hidupnya penuh dengan ketakutan. Randy menyesali keputusannya dan berharap bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah segalanya. Namun, semuanya sudah terlambat. Randy menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian dan ketakutan, menyadari bahwa kekayaan yang ia kejar telah menghancurkan hidupnya. Pesugihan yang awalnya terlihat sebagai jalan pintas menuju kesuksesan, ternyata menjadi jalan menuju kehancuran. Cerita Randy menjadi pelajaran bagi banyak orang di kantornya. Mereka mulai menyadari bahwa ambisi dan keinginan untuk memiliki kekayaan harus diimbangi dengan moralitas dan hati nurani. Keserakahan hanya akan membawa kehancuran, dan tidak ada yang lebih berharga daripada kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Randy, yang dulunya dikenal sebagai pekerja keras dan ambisius, kini menjadi simbol dari peringatan akan bahaya pesugihan dan keserakahan.
Kehidupan terus berjalan, tetapi cerita tentang Randy akan selalu dikenang sebagai pelajaran berharga.